Baik, ini adalah kelompok 3 ya untuk safety injection. Baik, akan saya mulai. Tadi sudah di materi awal sudah mengenal 7 langkah ya tentang bagaimana melakukan video safety ya, injection yang safety ya, penyuntikan yang aman. Jadi nanti teman-teman juga akan diberikan oleh panitia video injection safety-nya. Jadi bisa dilihat ya, seperti itu. Yang pertama adalah biasanya itu kita harus siapkan ada apa? SOP ya. SOP-nya untuk pemberian safety injection. Nah, sore ini mungkin saya ambil contoh yang paling sering adalah apa? Pemberian terapi IV aja ya, yang paling banyak ya. Jadi kita harus siapkan SOP-nya, kemudian siapkan peralatannya. Ini tutupnya kan ya, Mbak Hina? Oh iya, bisa kontainernya. Terus, lalu persiapan alatnya. Kita bersihkan dulu. Jadi pertama kita harus lakukan hand hygiene, lalu yang kedua kita menyiapkan peralatan. Yang peralatan ini yang terpenting adalah batasan dari aseptik, permukaan aseptik. Jadi teman-teman bisa pilih menggunakan tray atau baki, terserah yang dari plastik atau yang berbahan melamin atau yang berbahan stainless, oke. Tapi yang mudah dibersihkan. Ya, berbahannya solid, tidak berongga. Ya, sehingga mudah dilap. Lalu kalau tidak punya tray gimana Bu? Gitu ya. Boleh menggunakan troli tindakan. Ya, troli pemasangan infus atau troli obat. Namun tempatnya harus ada batasan steril. Kenapa teman-teman? Batasan aseptik. Kenapa teman-teman? Karena supaya kita tidak melakukan safety injection ini, penyuntikan aman ini mengelola medical device-nya, alat-alatnya sembarangan. Jadi dibatasi dalam area aseptik, tidak ditaruh di bed pasien, dikantongin, ya seperti itu. Udah nggak ada lagi ya teman-teman ya. Jadi permukaan inilah untuk persiapan kita melakukan safety injection. Lalu kita siapkan peralatannya, misalkan kita mau memberikan obatnya sudah didilut, biasanya dari farmasi atau disiapkan dari perawat di unit rawatnya sendiri ya. Seperti yang pemateri pagi sudah sampaikan, harus dilakukan di ruang dispensing yang mempunyai standar. Bagaimana rumah sakit yang tidak mempunyai dispensing room? Ya, untuk pengoplosan persiapan obat tidak boleh dilakukan di samping bed pasien. Ya, harus di clean area. Jadi bisa menggunakan ruang obat, ya, ruang persiapan obat itu bisa dilakukan. Jadi nggak boleh di ruangan yang terkontaminasi seperti itu, dedicate ruangannya. Ya, kemudian seperti ini. Lalu sudah selesai, lalu hand rub biasanya ada di bed pasien. Kalau nggak ada di bed pasien ya kita harus bawa, ya seperti itu. Lalu cuci tangan. Setelah ini kita bawa ke pasien. Cuci tangan. Setelah cuci tangan, siapa yang mau jadi pasien? Kita pinjam tangannya yang pakai jam atau yang bisa pegangin. Oh, Mas Dedi. Oh, Mas Dedi sini. Iya. Ya. Oke, ya misalkan nih terapi IV ya, intravena. Tadi sudah disampaikan kita menggunakan sarung tangan saat memang berisiko dengan cairan tubuh. Nah, ada 2 tipe konektor atau hook yang menggunakan penutup yang open system dan ada yang close system seperti ini. Ya, sorry Mas Didi. Ya, ini close system. Jadi mana? Ya, jadi ini nggak punya penutup. Jadi langsung diinjek aja. Dari Didi. Nggak boleh nyebutin merek ya. Tapi dari. Oke, nah kenapa saya tidak melarang penggunaan yang jenis tipe ini, tapi teman-teman harus pastikan semua user harus compliance terhadap dekontaminasi bagian ini. Mengapa? Karena ini adalah port entry, ya, area steril yang memang bisa beresiko masuk ke mikroorganisme.
Dan setelah penggunaan ini juga harus di manage, jadi jangan ditaruh sembarangan di bed atau di mana, didisinfeksi lagi baru dimasukkan. Jadi dua bagian ini harus benar-benar comply, harus benar-benar patuh. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini hanya disuap bagian ininya aja, tidak perlu dibuka tutup. Ya, makanya kenapa kami rekomen dengan yang tipe seperti ini. Lanjut Mbak Heni. Setelah itu kita menggunakan alkohol swab yang berbahan dasarnya klorhexidin. Disarankan 0,5 sampai 2%. Ya, ini alkohol swabnya. Ya. Jadi tadi udah dengar ya dari pagi dengan alkohol swab, lalu kita swab desinfeksi. Jadi bagian ini juga bagian yang untuk menantiseptik ya, menantiseptik bagian dari steril, bagian dari konektor ini ya. Jadi kita tidak menyentuh area yang kita akan lakukan swab ke alat ini ya. Jadi kita pegang seperti ini. Sampai ke ya, disinfeksi terus sampai ke bagian proksimal ya, dari distal, dari ujung sampai ke proksimal. Boleh diulangin, boleh kalau perlu. Ya, misalkan kotor atau udah ada darah keringnya, boleh diulangin. Atau ada beberapa produk yang memang permukaannya agak lebar gini teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa manfaatkan dua sisi ini. Ya, terus gantian dua sisi yang lainnya. Jangan lupa didiamkan 10 sampai 15 detik. Ya. Jadi jangan begitu kita lakukan swab, kita langsung memberikan injeksi. Ya, kita diamkan 10 sampai 15 menit. 15 detik. Kelamaan. Udah 1, 2, 3, 4. Atau kita ajak ngomong ya, hari ini keluhannya apa Pak Dini ya? Makannya habis nggak? Saya akan masukin obat ya Pak ya. Saya akan berikan obatnya jenis ini. Nanti kalau ada Bapak reaksinya demikian-demikian, tolong laporkan ke kami ya Pak ya. Saya masukkan ya Pak obatnya. Jadi itu salah satu juga trik kita menunggu residu time dari klorhexidin bekerja ya, supaya mikroorganismenya benar-benar pingsan ya. Dengan aspirasi. Nah, kalau yang ini agak aman teman-teman karena closed system, dia ada klapnya di sini. Jadi aspirasi misalkan darah atau apa, selama kita kenceng di sininya, klapnya dia nggak akan keluar darahnya. Oke, saya nggak nyebutin merek lagi ya, Mas Didi ya. Sudah apa dari BD kan ya kan? Jaketnya belakang. Ya, oke, ini dibuka lalu masukkan. Oke. Jangan lupa kita lakukan swab lagi. Ya. Nah. Oke. Ini untuk yang closed system. Ya. Kemudian ketika kita melakukan yang intravena ya. Ya, kalau memberikan obat secara langsung intravena, misalkan menggunakan speed langsung seperti ini, mana ya needlesnya? Nah, ini. Misalkan kita langsung memberikan bonus ya, belum pasang kateter, belum apa. Nah, setelah kita berikan, ini tidak boleh dibengkokkan atau dilepaskan, dilepaskan, ya. dipisahkan atau pakai klem seperti itu untuk memisahkan di sini. Udah buang aja gitu. Ya, sebaiknya dianjurkan memang demikian rupa supaya tidak ada risiko tertusuk jarum. Nah, yang tadi disampaikan di WHO memang ada beberapa jenis sepet, di video ada ya, yang reuse prevention. Jadi pada saat kita menggunakan, kita tarik needle-nya masuk ke dalam. Ya, nanti lihat di videonya lebih jelas karena akan di zoom. Atau setelah kita selesai memberikan obat, klik, ya, ini nggak bisa lagi ditarik. Jadi nggak bisa lagi untuk penggunaan selanjutnya. Ya, atau ada lagi yang bisa di break di sininya, patah. Bukan dari karetnya ya, dia nggak keluar tapinya, dia patah di sininya. Ya, itu juga tipe-tipe needle yang spet yang reuse prevention.
ya. Tapi teman-teman gak usah khawatir kalau teman-teman hanya punya yang seperti ini, yang penting konsepnya atau prinsipnya teman-teman sudah pahami. Oke? Selanjutnya untuk kalau ada implementasi pemberian obat multidos vial. Ya, tadi kan disampaikan multidos vial itu seperti apa penata laksanaannya. Makasih loh Mas Dedi. Kasihan pasiennya nunggu. Oke, jadi kalau multidos vial, misalkan 1 gram antibiotik hanya diberikan 500 mg, ya. Jadi yang 500 mg itu gimana? Pakai spet yang baru kan, nggak boleh spet yang tadi. Atau kalau yang penggunaan beberapa pasien boleh nggak, teman-teman? Tidak disarankan. Ya, tapi kalau harus dibagi, misalkan kalau di HD itu ada heparin ya, harus apa? Itu harus dibaginya di dispensing. Jadi sekali tarik habis untuk beberapa pasien gitu, dengan spet yang berbeda-beda dan baru. Nah, kalau pasien yang sama gimana multidos? 500 mg sisanya di sini ya, teman-teman. Nah, jangan lupa diberikan label. Ya, jadi ini contoh label yang multidos vial, tapi teman-teman tidak harus menggunakan template yang sama. Ya, bisa dimodifikasikan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Intinya harus ada nama, 2 identifikasi pasien. Boleh nama, nomor medical record, nama dan birth of date, ya, terus obat, jenis pelarutnya, sisa berapa, sudah digunakan berapa, tanggal dilarutkan, expire date. Nah, kapan harus ini expire date? Merujuk pada instruksi for use dari obat ini. Jadi tim farmasi harus menjelaskan kalau perawatnya yang menyiapkan di wardnya masing-masing. Atau kalau di dispensing, mereka harus tahu kebijakannya, user, kapan berapa lama ini disimpan. Misalkan 24 jam dalam suhu 2-8. Ini harus disimpan di dalam kulkas. Ya, cover bagian ininya dengan parafilm plastik atau apapun yang bisa tidak mengkontaminasi, karena ini sudah ada pori-pori penusukan. Paham ya, teman-teman? Ya, pada saat membuka pertama kali, even ini dari pabrik, ya, dia terseal, kita harus melakukan swab dengan alkohol, ya. Jadi nggak boleh ini langsung ditusuk. Oke, ada yang mau ditanyakan, teman-teman?